Halo, kembali lagi di konten YouTube di Kanaceta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini topik bahasan kita di konten YouTube di Kanaceta ini masih dalam suasana yang COVID-an lah. Jadi kita akan membahas tentang COVID-19. Tapi nanti ini kita akan menceritakan seperti apa sih COVID-19, apa sih pandemi COVID-19, dan apa sih yang dinamakan dengan era endemi itu. Pada siang ini ada tamu Rita, teman Rita SMP dan SMA. Beliau ini dokter di salah satu puskesmas di Sidoarjo. Halo Farida. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliaunya ada wabarakatuh. sedikit grogi karena kita baru pertama kali ini ketemu lagi setelah sekian lama. Setelah bertahun-tahun. Kita ketemu lagi, alhamdulillah diberikan kesempatan Allah untuk kita bertemu lagi. Saya manggilnya Dik aja karena dari dulu saya manggilnya Adik. Iya. Dek, apa sih Dek yang dinamakan dengan COVID-19 ini? Mungkin sebenarnya ini masyarakat sudah paham ya, sudah berhubungan dengan penyakit ini kurang lebih hampir 2 tahun ya. 3 tahun lah. Ya, hampir 3 tahun ya. Jadi COVID-19 itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Sebenarnya penyakit ini sudah ada lama, cuman jenisnya aja yang berbeda. Karena kasus ini ditemukan pertama kali ditemukan pada tahun 2019, sehingga dinamakanlah COVID ini dengan COVID-19. Berarti karena tahunnya 2019. Iya, karena gitu tahunnya ya? 2019 pertama kali ditemukan. Gejala-gejala COVID itu mungkin kita bisa mengulang lagi ya, mereview lagi, mengingatkan lagi ke teman-teman konten YouTube di Kanaceta, apa sih gejalanya COVID-19 ini? Iya, sebenarnya sampai detik ini tuh COVID-19 itu masih memberikan gejala yang tidak spesifik. Kadang pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Hanya saja gejala yang paling umum biasanya itu adalah kelelahan, kemudian ada disertai dengan seperti gejala flu ya. Jadi kayak batuk, mungkin pilek, atau disertai dengan hilangnya penciuman. Ada rasa sakit kepala mungkin? Iya, betul. Disertai juga ada rasa sakit kepala. Kalau bahkan ada juga yang merasa tiba-tiba lemas, tiba-tiba diare. Kadang itu tidak mesti gejalanya itu hanya di satu saja, seperti influenza itu kan hanya batuk, pilek gitu aja ya. Tapi kalau COVID ini memang global. Sampai detik ini itu tidak ada gejala yang spesifik. Apalagi kita sudah melalui bertahun-tahun dengan penyakit ini, dari varian yang mulai dari tahun 2020 ya di Indonesia, kemudian ada varian Delta, ada yang terakhir adalah Omicron, itu menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Tapi biasanya kebanyakan sih kelelahan atau batuk, pilek gitu aja. Terus kalau seandainya kita sudah terkena COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Apa sih pengobatannya, ataupun apa sih kita harus bagaimana gitu loh menghadapi sakitnya ini? Iya, mungkin yang pertama itu tidak perlu panik ya. Kalau dulu di awal-awal kan mungkin waduh aku kena sakit ini, kayaknya takut diisolasi atau gimana. Yang pasti kunci utamanya itu harus tidak boleh panik. Jadi kita harus hadapi ketika kita mendapatkan penyakit ini dalam tubuh diri kita. Kemudian yang kedua, mungkin yang pertama dilakukan adalah isolasi mandiri. Iya, supaya penyakit ini tidak bisa atau tidak lebih menyebarkan ke orang lain, orang di sekitar kita. Mungkin itu isolasi mandiri. Kemudian yang ketiga juga bisa lapor ke tenaga kesehatan. Biasanya kalau zaman dulu itu kan biasanya rapor ke RT, ketua RT, RW, ya, dan di sana biasanya ada ke puskesmas biasanya. Iya, ada masing-masing satgas di RT itu biasanya ada, Mbak. Jadi itu aja. Jadi kalau seandainya misalnya kita melakukan tes
antigen atau PCR di di tempat atau laboratorium yang sudah terafiliasi oleh Kemenkes, itu biasanya kita langsung dapat SMS. Kalau dapat SMS untuk gejala yang ringan sampai sedang, biasanya itu difasilitasi oleh pemerintah mendapatkan obat gratis sesuai gejala. Jadi bisa diambil di apotek gitu ya? Enggak, dikirimkan. Dikirim diantar. ya? Diantar ke rumah yang pada Yang saat itu kita itu. mengisi di mana gitu. kita tinggal. Oh gitu. Iya. Ingat nggak Dek, kapan lalu itu waktu zaman COVID awal Iya. saya pernah panik sepanik-paniknya karena mungkin suami saya juga kena. Iya. Tetangga-tetangga waktu itu saya masih bertugas di Malang juga, staf-staf saya kena, tetangga-tetangga kena, dan obat-obatan itu sangatlah susah. Iya. Obat maupun vitamin itu ya. Obat vitamin kan sulit itu waktu Iya, itu susah. dapatnya. Jadi kan dan dokter pun sulit sebenarnya. Iya. Kita mendapatkan dokter untuk konsultasi itu sulit. Iya, susah. Dan pada saat itu saya sangat-sangat berterima kasih sekali dengan Dokter Farida ini. Beliau ini yang banget concern di kalau di WA langsung dibalesin, kita udah kasih resep, saya mencari obatnya juga mudah sekali di sini pada saat itu. Tapi karena waktu itu di Malang sangat sulit untuk kita dapatkan, dan ada beberapa tetangga yang saat itu tetangga di rumah Malang itu yang susah sekali untuk mendapatkan dokter, susah sekali mendapatkan vitamin, bahkan obat-obatan juga susah. Dan Dokter Farida ini yang membantu saya untuk memberikan resep. Mungkin kalau kita bisa flashback lagi, begitu sangat membantu lah pada saat COVID awal-awal itu, karena kita emang kesulitan untuk mencari dokter. Nah, Dek, kalau sudah kayak gini, setelah kita itu sakit, apa sih efeknya buat kita ini? Maksudnya itu kan gini, aku udah pernah sakit COVID. Dampaknya untuk tubuh kita ini loh, setelah kita kena COVID itu apa? Jadi sebenarnya pada masing-masing orang itu berbeda-beda, tergantung dari respon imun seseorang ya, Mbak ya. Jadi ada yang misalnya kena COVID dengan hasil PCR maupun antigen positif, tapi dia nggak menimbulkan gejala. Tetapi ada juga yang menimbulkan gejala ringan. Kalau yang ringan mungkin dia akan menimbulkan di saluran pernafasan terutama ya, baik di saluran pernafasan atas maupun di bawah. Kalau di bawah itu kan mengenai ke paru-paru juga. Kalau yang sudah harus masuk rumah sakit seperti timbulnya pneumonia, tentunya itu akan menimbulkan gejala sisa di dalam tubuh. Itu bisa sampai seterusnya ataupun bisa hilang atau enggak kalau kayak ya, gitu? Bisa tergantung juga dari masing-masing orang. Kebetulan saya sendiri juga pernah mengalami waktu itu sampai opname di rumah sakit, karena saat itu ternyata saya itu ada pneumonia, ada 2 bercak di paru-paru kanan dan kirinya. Padahal saat itu saya nggak merasakan sesek, cuman terasa agak berat gitu aja nafasnya. Gitu. Nah ternyata setelah sembuh dari rumah sakit 12 hari itu ketika difoto itu masih ada gejala ininya, bercak putihnya itu ibaratnya masih ada, tapi hilangnya bercak itu ataupun gimana sih caranya? Bisa hilang nggak sih? Bisa hilang. Tentunya dengan yang pertama mungkin perlu rehabilitasi ya Mbak ya. Jadi istilahnya setelah masa-masa penyembuhan itu perlu latihan, aktivitas fisik. Bentar, latihan. Maksudnya itu latihan gimana? Pernafasan. Oh, latihan pernafasan. Iya, ketika pasien-pasien COVID yang keluar dari rumah sakit itu biasanya diajari untuk lebih melatih pernafasan, karena biasanya cenderung nafasnya lebih pendek. Gitu. Dibandingkan sebelum terkena COVID gitu. Okay. Jadinya itu kayak misalnya kuat lari berapa kilo gitu ya. Kalau setelah kena COVID itu kayaknya mau 1 kilo aja itu kayaknya susah. Nah itu perlu latihan. Mungkin membutuhkan waktu yang kurang lebih 3 bulan mungkin baru enakan lah. Tetapi ada juga yang menimbulkan gejala sisa. Kebetulan juga ada salah satu keluarga saya sendiri itu sampai jadi mudah lupa. Sampai seperti itu ya? Karena itu yang
terserang adalah mungkin otak, dan beliau karena beliau juga sudah sepuh, setelah dinyatakan sembuh jadinya itu seperti demensia. Oh, gitu. Tapi itu bisa kembali. Atau sampai sekarang beliaunya ya masih bisa kembali, alhamdulillah bisa kembali. ya. Oh, gitu. Iya. Sekarang ini kan sudah di-loss pemerintah ya. Iya. Semuanya ada semua kegiatan. Iya. Seperti saya pernah ngeliat tuh kan 17-an ada karnaval. Iya. Terus ada konser-konser musik. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya. Apa sih yang dimaksud dengan pandemi COVID-19? Kalau pandemi itu sendiri kan merupakan apa ya Mbak, penyakit ya yang menjadi wabah. Wabah bukan hanya di suatu daerah tersebut, tetapi juga di daerah ataupun negara lain. Jadi dikatakan pandemi itu apabila penyakit tersebut itu mewabahnya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya, negara-negara ya. dunia lain. Jadi istilahnya di seluruh penjuru dunia ini terserang oleh COVID-19 ini, itu pandemi. Oke, ada mereview lagi sih biar teman-teman di konten YouTube di Kanan Cetak ini inget lagi lah, karena kan sekarang tuh sudah banyak yang abai. Karena memang sudah diloskan, tidak ada penyekatan dan sebagainya, itu akhirnya orang-orang tuh euforia rasanya itu. Betul. Nah, ada lagi setelah pandemi, era pandemi kita ke new normal. New normal COVID-19. Nah, itu apa pengertiannya, Dik? Kalau new normal itu merupakan era kebiasaan baru. Jadi mungkin yang dulunya belum pernah ada, dengan adanya COVID ini sekarang menjadi ada. Contohnya, mungkin kita dulu jalan-jalan nggak pakai masker. Kalau sekarang itu kan kayaknya kalau misalnya kita jalan-jalan ya, terutama ke mall misalnya ya, kayaknya kan nggak boleh masuk ya kalau misalnya kita ke mall terus nggak pakai masker. Dan itu harus barcode. Barcode-nya sampai sekarang masih ada kalau beli Peduli Lindungi itu ya. Masih. Kemudian di bandara, kalau kita mau naik angkutan kereta api atau ini kan sebelumnya itu belum pernah ada. Jadi ini di era new normal itu diharapkan masyarakat bisa menerapkan kebiasaan baru. Contohnya membiasakan diri cuci tangan, ya, kemudian memakai masker. Kalau misalnya di kerumunan ada konser atau ada acara, itu paling nggak masih tetap menggunakan masker. Yang diharapkan itu. Kemudian kalau dulunya biasanya jabat tangan, cipika-cipiki, mungkin sekarang diganti dengan memberikan tanda dari jauh. Itu kan untuk sama-sama saling menjaga. Jadi saya sudah nggak begitu ini ya, maksudnya itu bukan berarti kita sombong tidak mau berjabat tangan, tapi karena ini sudah di era new normal yang harus kita sama-sama menjaga. Menjaga. Meskipun sekarang sudah di-loss semua ya, kan seperti itu. Tapi waktu itu dengan adanya kondisi pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, dan sekarang sudah di new normal ini, sekilas info aja lah, Rita sempat membuat buku di waktu masih bekerja di Malang. Itu kan karena kan kita kan di layanan Samsat itu akhirnya sepi banget. Jadi pendapatan asli daerah itu bagi Jawa Timur juga mengalami suatu penurunan yang signifikan. Nah, dari kan katanya nggak boleh stres ya waktu kita kena COVID ataupun di lingkungan kita kena COVID itu kan nggak boleh stres. Akhirnya untuk menjaga imun. Akhirnya biar kita enjoying, buat buku aja lah untuk sharing-sharing agar kita tuh ada momen tertentu yang kita memanfaatkan momen bahwa itu zaman dulu tuh ada loh yang namanya kita tuh kena negara kita terserang COVID-19. Waktu itu aku bikin buku ini, Dek. Buku apa ya namanya ya, buku ringan-ringan sih sebenarnya, tapi sebenarnya bermanfaat banget. Jadi waktu itu aku sempat bikin buku tentang pelayanan publik di Jawa Timur pada awal masa pandemi COVID-19. Masya Allah. Jadi ini kerjasama bermanfaat ya ini. Pastinya bermanfaat untuk kita yang ASN yang memiliki layanan publik. Karena pada saat itu kan memang banget
penyekatan itu ada dan itu berpengaruh pada layanan publik. Ini aku waktu itu kata pengantarnya itu Pak Aris Agung Paiwai itu Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Beliau sangat mensupport sekali dengan adanya Prof. Rudi juga waktu itu karena beliau adalah salah satu dosen FISIP ya di Untak Surabaya. Jadi buku ini menceritakan tentang bagaimana sih layanan publik kita di era masa pandemi di awal-awal yang membuat kita masih panik sekali. Betul. Jadi alhamdulillah di era pandemi itu bisa membuat satu buku. Membuat membawa hikmah ya. Membawa hikmah lah. Membawa berkah juga. Membawa berkah manfaat. sebenarnya. Iya, kalau kita mengambil sisi positifnya pasti kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan. Oh, nggak kepikiran untuk membuat buku, ternyata kita bisa membuat buku yang bisa kita share di teman-teman lainnya. Nah, selanjutnya Dek, sekarang itu kan kenapa sampai detik ini pemerintah masih belum memberikan statementnya bahwa ini sudah era endemi loh. Tapi aku kemarin juga browsing, memang WHO juga belum berani untuk memberikan statement bahwa sekarang kita sudah di era endemi 19. Itu gimana? Ini sebenarnya bukan apa ya Mbak ya, bukan keahlian saya sebenarnya ya, tapi ini hanya sudut pandang saya sebagai tenaga kesehatan. Kenapa kok sampai detik ini belum ditetapkan sebagai endemi? Karena kan untuk persyaratan dari pandemi ke endemi itu membutuhkan berbagai yang harus dipenuhi. Contohnya misalnya tingkat ketersediaan atau tempat tidur di rumah sakit itu kurang dari 5%, kemudian angka penularan kontak COVID ini kurang dari 5% ya di suatu daerah. Jadi, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih minimal 6 bulan. Jadi mungkin makanya sampai detik ini belum ditetapkan karena masih istilahnya saling menjaga supaya masyarakat masih tetap diharapkan untuk waspada dengan adanya COVID-19 ini. Jadi sampai detik ini pun COVID-19 sebenarnya masih ada ya. Masih ada. Jadi kitanya yang harus paham diri, maklum diri bahwa ini masih ada loh, jangan abai gitu kan. Iya, tentunya kan kita pengen orang-orang terdekat kita itu sama-sama sehat ya, karena kan adanya pandemi ini juga terus terang banyak juga saudara yang kehilangan suami atau anak karena COVID. Iya. Terus bagaimana Dek transisinya? Maksudnya di Indonesia ini transisi dari pandemi ke endemi ini gimana menurut Farida? Kalau menurut saya pemerintah sudah berupaya ya Mbak ya, juga sudah istilahnya kalau dulu sekolah-sekolah itu sebelum sebelum pandemi itu mungkin hanya 1-2 aja tempat cuci tangan, tapi kan sekarang sudah dirubah, banyak tempat cuci tangan, kemudian ventilasi juga sudah banyaklah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama juga di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kalau dulu yang tertutup itu diupayakan untuk ada area terbukanya atau paling tidak ada exhaust untuk supaya kalaupun ada virus yang masuk di situ bisa keluar. Dulu itu kita takut sekali dengan sinar matahari. Termasuk aku, Dek. Iya. Dan sekarang kita harus mencari sinar matahari pagi. Betul. Karena kita sangat membutuhkan namanya vitamin D yang alami. Dulu kita, nanti kalau kena sinar matahari gosong gitu kan. Nah sekarang memang itu benar-benar Tuhan itu maha adil ya. Gitu. Di saat kita ada COVID-19 ini, sebenarnya kita tuh butuh loh sinar matahari. Betul. Ternyata dulu kita menghindari, sekarang kita sangat membutuhkan. Kalau udah mendung-mendung, aduh kenapa ya kok mendung ya? Karena kita kepengen sehat. Betul, Mbak. Betul. Bener nggak? Iya. Jadi saya udah nggak takut gosong lagi sekarang. Pastinya seperti sehat itu. Ya. Terus ada lagi dengan vaksin COVID-19. Itu kan ada yang 1, 2, 3. Iya. Fungsi atau manfaat kita melakukan vaksin itu apa, Dek? Sebenarnya banyak ya Mbak ya manfaat dari vaksin ini. Istilahnya kan
vaksin itu kan istilahnya memberikan pertahanan tubuh dalam tubuh kita. Istilahnya kalau dengan disuntikan vaksin itu akan terbentuk antibodi, akan terbentuk apa? Ibaratnya tentara di dalam tubuh kita sendiri ya. Kalau seandainya ada, oh ini ternyata ada virus COVID, otomatis kan sudah ada tameng, ada tentaranya di situ. Ya, perkara itu menang atau kalah itu kan juga atas izin Allah ya. Kalau memang itu ternyata katakanlah kalah ya, otomatis kan dia akan terserang oleh virus COVID ini. Tetapi tentunya gejala yang dialami itu tidak akan lebih parah dari gejala sebelum dilakukan vaksin. Jadi ya, sangat penting sekali vaksin itu ya. Jadi kalau orang-orang di luar sana yang tidak ikut vaksin, itu sangat rugi besar sebenarnya. Padahal kan itu untuk ketahanan tubuhnya dan untuk menjaga lingkungan sekitar juga kan. Jadi kita kan biar badan lebih sehat. Jadi nggak terserang virus ya namanya virus COVID-19 ya. Kalau sepengetahuan Farida, selama ini pasien di lingkungan Farida itu semuanya mau nggak sih divaksin? Ya sebenarnya adalah 1-2 yang masih nggak mau itu ada, dan sampai detik ini juga belum vaksin itu masih ada. Oh gitu ya? Iya, tapi ya itu tadi dengan adanya edukasi mungkin dari pemerintah, upaya-upaya dari masyarakat, kan sekarang bukan hanya dari tenaga kesehatan saja, ada para kader yang membantu ada untuk sosialisasi ya istilahnya, iya, sosialisasi di RT RW, jadinya itu supaya masyarakat yang tadinya takut atau antipati terhadap vaksin ini bisa lebih bersemangat lagi untuk ini kan untuk diri sendiri. Tapi efeknya itu loh ya, efek yang aku rasakan dari vaksin 1, 2, 3 itu luar biasa, beda-beda ya. Jadi sampai ada demam, tapi itu sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena itu efek sama seperti kalau anak balita mungkin dia divaksin kan ada yang demam, jadi ada yang dia harus minum obat penurun panas, jadi itu sebenarnya wajar ya. Jadi kan kita nggak perlu takut untuk melakukan vaksin ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk yang terakhir, saran atau tips bagi kita agar kita tetap bisa terhindar dari COVID-19 apa aja? Meskipun orang-orang sebenarnya udah tahu loh, kalau di OPD dimanapun pun pasti ada lah. Kita harus mencuci tangan dan sebagainya. Tapi bolehlah kita sharing sekali lagi agar teman-teman di konten YouTube di Kanal Ceta ini selalu mengingat bahwa apa sih tipsnya agar kita terhindar dari COVID-19. Iya, mungkin seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kalau dulu kan ada 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, menghindari mobilisasi ya. Kemudian ditambah lagi dengan vaksin, terutama ya. Itu salah satu pertahanan untuk diri kita sendiri, juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan herd immunity. Jadi kalau sudah tercipta herd immunity, insya Allah ke depannya angka kesakitan atau angka kematian karena COVID ini akan menurun. Kalau olahraga yang dibutuhkan, biasanya kan orang-orang tuh males banget ya untuk olahraga ya, padahal itu penting sebenarnya. Iya, betul. Biasanya apa saran dari seorang dokter lah yang ringan-ringan lah, olahraga yang bisa kita lakukan meskipun kita itu sibuk di kantor dari jam 7 pagi sampai malam, kita sebenarnya harus menyempatkan waktu untuk kita berolahraga. Betul. Jadi olahraga apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan di rumah lah intinya seperti itu. Sebenarnya kalau olahraga itu juga berdasarkan kesenangan diri masing-masing seseorang ya Mbak ya, karena saya nggak bisa harus olahraga aerobik, sedangkan orang tersebut kurang suka gitu ya. Sebenarnya minimal paling tidak itu kita 2 atau 3 kali dalam waktu seminggu meluangkan waktu kita 30 menit aja untuk melakukan olahraga. Dalam artian bukan kalau ibu rumah tangga kadang kan bilang, waduh saya sudah sibuk masa ini. Tapi kan bukan menghususkan diri untuk olahraga.
Tapi paling tidak sempatkan waktu untuk mungkin berjalan, paling tidak 30 menit. Kalau nggak suka jalan ya lari atau renang atau apapun itu yang membuat hati kita itu senang, melakukannya bahagia itu ya. bahagia, tidak karena paksaan. Nggak gitu. terpaksa juga. Jadi Iya. kalau kita ibu rumah tangga ini nyapu, ngepel itu bukan olahraga sebenarnya Iya, ya. sebenarnya Itu hanya iya, menggerakkan badan. badan. Jadi Iya. harus kita itu melakukan olahraga yang Iya. benar, yaitu bisa dengan intensitas yang sesuai dengan kemampuan Iya. kita, seminggu bisa 2 kali atau 3 kali dalam 30 waktu menit. tempo yang 30 menit Iya, minimal. Itu betul. seperti itu. Jadi menyapu dan mengepel itu bukan termasuk olahraga, Iya, itu aktivitas sehari-hari dia Aktivitas. untuk menggerakkan badan aja. Betul. Nah, yang paling terakhir Dek, suatu saat nanti kita kan mungkin akan berubah lagi eranya. Bagaimana kita menyikapi ataupun bagaimana sih kita harus siap-siap apa aja nanti kalau pemerintah ataupun WHO itu sudah menyatakan bahwa kita di masa endemi COVID-19. Sebenarnya prinsipnya itu adalah sama dengan yang kita hadapi pada saat pandemi. Jadi prinsip 5M, kemudian menjaga dengan vaksin ya. Cuman kalau endemi itu kan penyakit itu sudah mewabahnya di daerah tersebut seperti TB ya Mbak ya. Dulu kan pernah jadi pandemi ya, TB atau HIV. Jadi itu prinsipnya sama, pencegahannya. Dengan menerapkan mungkin yang tadi sudah saya sebutkan 5M dan juga vaksin. Tentunya itu aja. Dan sebenarnya pemerintah itu juga sudah mencanangkan ini ya, mengedukasi masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Ya, Itu kan ada bermacam-macam langkah ya. Di situ sebenarnya sudah semuanya. Cuci tangan masuk ke dalam PHBS. Kemudian aktivitas fisik, mungkin di situ bukan olahraga ya, tapi aktivitas fisik itu ada di perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian tidak merokok juga masuk di situ. Kemudian makan buah dan sayur masuk di situ. Jadi sebenarnya vitamin lah pastinya. Iya, betul. Dan tentunya hati kita juga senang, itu kan juga bisa tidak stres itu tadi ya, Mbak ya. Salah satu. Tapi yang paling yang paling penting adalah selalu bersyukur. Betul. Selalu dekat dengan Allah. Ya, betul. Seperti Mbak Rita bilang tadi, adanya pandemi membawa hikmah ya. Bisa membuat buku, Masya Allah, itu bermanfaat sekali buat masyarakat. Alhamdulillah sekali sih, bisa memanfaatkan momen. Iya, betul. Yang mungkin suatu saat nanti bisa berguna di kemudian hari. Pasti berguna. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Dek, terima kasih banyak sudah berkenan sharing, sekedar edukasi. Ya, mungkin orang menganggapnya itu hal yang kurang penting, tapi untuk konten YouTube edukasinya Rika Nacheta ini sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Semoga konten kita di hari ini bisa membawa dampak luas untuk masyarakat di luar sana, lebih memahami lagi apa itu COVID-19, apa itu era COVID-19, new normal, era pandemi COVID-19, dan yang terakhir ada era endemi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di rumah Rita yang ya seadanya. Masya Allah, ini sudah luar biasa. Terima kasih ya Dek ya udah berkenan hadir di rumah Rita yang ya cukup sederhana ini. Masya Allah, luar yang biasa, agak-agak panas sebenarnya. Terima kasih banyak. Semoga konten edukasi kali ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman YouTube Rika Nacheta di luar sana. Jangan lupa di like, di komen yang positif tentunya, di subscribe, dan bisa juga di share. Sampai ketemu lagi di konten-konten edukasi YouTube Rika Nacheta yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.